Arman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu rukhsah salat? Pengertian rukhsah salat dalam kaidah ushul fikih adalah keringanan bagi manusia untuk menjalankan ibadah salat karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada keadaan tertentu karena ada kesulitan. Berikut rukhsah salat. Yang pertama, salat jamak. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jam'a ta'khiran ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jamak menurut bahasa berarti mengumpulkan. Sedangkan sholat jamak menurut istilah adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Sholat jamak dibagi menjadi dua macam, yaitu satu jamak takdim, dua jamak takhir. Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu pertama atau awal. Jamak takdim ada dua macam, yaitu satu, mengumpulkan sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu duhur. Dua, mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. B. Jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada waktu yang kedua atau pada waktu akhir. Jamak takhir ada dua macam, yaitu satu, mengumpulkan sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu asar. Dua, mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu isya. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin jam'a ta'khiran ma'ad dhuhri fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang kedua, salat qashar. Usolli fardhu asri raka'atin Qashar menurut bahasa berarti meringkas. Sedangkan salat qashar adalah meringkas salat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Mengqashar salat bagi orang yang memenuhi syarat hukumnya mubah atau boleh, karena merupakan rukhsah atau keringanan dalam melaksanakan salat bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Salat yang boleh diqashar adalah salat duhur, salat asar, dan salat isya. Sedangkan salat maghrib dan salat subuh tidak boleh diqashar karena jumlah rakaatnya tidak 4 rakaat. Yang ketiga, salat jamak qashar. Usolli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a taqdimi qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat jamak qashar artinya mengerjakan dua salat fardu dalam satu waktu dan juga meringkasnya. Salat jamak qashar bisa dilakukan secara takdim maupun takhir. Salat jamak qashar menggunakan jamak takdim. Salat jamak qashar menggunakan jamak takdim dikerjakan pada waktu salat yang pertama. Maksudnya, jika akan menjamak dan mengqashar salat zuhur dan asar, maka mengerjakannya saat waktu zuhur. Begitupun maghrib dan isya yang dilakukan saat waktu maghrib tiba. Sedangkan salat jamak qashar menggunakan jamak takhir adalah kebalikan dari jamak takdim, yakni mengerjakan dua salat fardu pada waktu salat yang kedua. Maksudnya, jika akan menjamak dan mengqashar salat maghrib dan isya, maka mengerjakannya saat waktu isya. Begitupun zuhur dan asar yang dilakukan saat waktu asar tiba. Usolli fardhu asri raka'ataini majmu'an illa zuhri jam'a taqdimi qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang keempat, salat dengan duduk. Cara salat dengan duduk. Yang paling utama adalah dengan cara duduk bersila. Namun, jika tidak memungkinkan, maka dengan cara duduk apapun yang mudah untuk dilakukan. Duduk menghadap ke kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Cara bertakbir dan bersedekap sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian, membaca doa iftitah, Fatihah, dan membaca ayat Al-Quran. Cara rukunya dengan membungkukkan badan sedikit, kedua telapak tangan di lutut. Cara sujud sama sebagaimana sujud biasa jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka dengan membungkukkan badannya lebih banyak dari ketika ruku. Cara tasyahud dengan meletakkan tangan di lutut dan melakukan tasyahud seperti biasa. Kemudian, salam menoleh ke kanan, ke kiri dalam posisi duduk. Yang kelima, salat di dalam kendaraan. Salat dalam kendaraan. Mengingat kita di atas kendaraan, bisa jadi tidak memungkinkan untuk salat dengan sempurna. Salat harus dilakukan dengan cara sempurna, yaitu dengan berdiri, bisa ruku, bisa sujud, dan menghadap kiblat. Namun,
jika tidak bisa sholat sambil berdiri, cara sholat yang dibolehkan adalah duduk semampunya. Yang kedua, jika di atas kendaraan mampu sholat sambil menghadap kiblat, maka wajib sholat dengan menghadap kiblat, meskipun sambil duduk. Namun, jika tidak memungkinkan menghadap kiblat, dia bisa sholat dengan menghadap sesuai arah kendaraan. Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah, boleh dilakukan dengan duduk dan tidak menghadap kiblat, meskipun dua hal itu bisa dilakukan. Cara sholat sambil duduk di atas kendaraan. Yang pertama, duduk sesuai posisi normal orang naik kendaraan. Punggung disandarkan di jok kursi, pandangan mengarah ke depan bawah. Selanjutnya, takbiratul ihram, membaca surat, ruku, dengan sedikit menundukkan badan. Bangkit i'tidal, kembali ke posisi semula. Sujud, dengan menundukkan badan yang lebih rendah daripada ketika ruku. Duduk di antara dua sujud dengan posisi duduk sempurna, seperti ketika takbiratul ihram. Ketika tasyahud, mengacungkan isyarat jari telunjuk dan pandangan tertuju ke arah telunjuk. Dan yang terakhir, salam menoleh ke kanan, ke kiri dalam posisi duduk. Yang keenam, sholat dengan tidur terlentang dan tidur pada lambung. Ketika seseorang sedang sakit dan dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat dengan berdiri, maka diperbolehkannya untuk duduk. Bila tidak bisa untuk duduk, maka boleh dengan cara terlentang. Dengan cara tidur terlentang, kepala ditinggikan dengan bantal, muka diarahkan ke kiblat. Kemudian berniat sholat sesuai dengan sholat yang diinginkan. Untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan kedipan mata. Jika tidak bisa, menggunakan dalam hati selama masih sadar. Adapun bacaan-bacaannya adalah seperti dalam bacaan sholat seperti biasa sampai selesai. Adapun sholat dengan cara tidur pada lambung, yaitu hendaknya berbaring dengan di atas lambung kanan, tidur miring, membujur ke selatan, telinga sebelah kanan tertindih, kepala bagian kanan, perut dada kaki menghadap kiblat, kemudian niat dan tahbiratul ihram, lalu membaca bacaan seperti biasa dalam sholat. Untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan anggukan kepala ke depan, pelupuk mata. Jika tidak bisa, maka gunakan dalam hati selama kita masih sadar. Demikian dilakukan hingga salam. Yang terakhir adalah sholat dengan isyarah mata dan sholat dalam hati. Sholat dengan isyarah mata dan sholat dalam hati. Saat kondisi seseorang benar-benar kritis dan yang bisa digerakkan hanya matanya, maka semua rukun sholat dikerjakan dengan isyarah mata. Niat dan bacaan bisa diucapkan dalam hati. Insya Allah, selama kita memang berniat untuk selalu beribadah kepada Allah, bagaimanapun kondisinya, akan selalu diberi kemudahan. Demikian materi rukhsah sholat yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.